Saya udah bersama Dede Ime. Halo Dede Ime. Sama Dede Ime nih. UKM terkaya baru ya. Kita bareng-bareng dulu sih ya. Mantap mau kali jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Senat Mahasiswa melanjutkan podcast yang kemarin-kemarin udah berjalan. Kemarin udah beberapa ormawa udah ditanya jawab lewat podcast ini. Jadi buat tema podcast ini itu ketua bertanya kepada ketua. Dan kebetulan ini hari ini jadwalnya UKM KWM ya. Nah, jadi maksud dan tujuannya kegiatan ini yaitu selain untuk memperkenalkan UKM, kita juga pengen lebih dekat lagi sama si UKM atau ormawa lainnya. Nah, jadi ini sekarang saya udah bersama Dede Ime. Halo Dede Ime. Sama Dede Ime nih. UKM terkaya baru ya. Nah ini silakan Dede Ime kenalin dulu ya, karena kebetulan saya emang udah deket nih sama Dede Ime, jadi saya panggilnya Dede aja biar lebih akal ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, tapi nanti yang lainnya juga jadi panggil Dede. Oh ya udah, kata Ime gitu. Nggak apa-apa lah. Ya udah. Halo, perkenalkan nama saya Linda Melinda Sudrajat, biasa dikenal atau disebut Ime semuanya. Aku dari komunitas Wirausaha Muda, salah satu UKM di STY 11 April Sumedang yang cukup kaya. Cukup banyak peminatnya gitu ya. Dan di sini Taime ini menggantikan Kang Farhan karena berhalangan hadir ya. Kang Farhan kan ketuanya ya. Kalau Teteh sebagai? Aku sebagai wakil ketua periode 2020-2021. Nggak apa-apa, nggak sama ketuanya, sama wakil pun jadi. Iya. Kan apalagi wakilnya cantik kayak gini. Ya ampun. Terima kasih Kang Wandi. Nah gini Dek, sebelum enaknya gimana ya, Dede Ime aja nggak apa-apa ya? Tapi yang lainnya jangan ikutin manggil Dede katanya, panggil Teteh aja. Ime aja. Ime aja katanya. Ya udah. Jadi buat ini nih ada beberapa pertanyaan yang udah disusun sama teman-teman kru dari Senat Mahasiswa. Sebelum lebih jauh nih pengen tahu dulu deh, kendala apa sih yang emang, kan sekarang lagi pandemi nih deh ya, kegiatannya kan pasti terkendala karena adanya pandemi ini. Nah, kendala apa sih yang emang bener-bener dirasakan sama UKM KWM ini gitu? Kalau untuk kendala dari perizinan setiap acara enggak, lalu dari keuangan juga enggak. Alhamdulillah, ada UKM guys. Lalu paling dari kayak kegiatan praktek, lebih ke praktek karena kita kan pengennya ada praktek untuk mahasiswa baru yang udah kita masukin ke anggota kita, tapi kita itu nggak tahu gimana harus membagi kelompoknya, apakah harus per daerah tempat tinggalnya atau per kelasnya, karena kan di daerah walaupun satu daerah pasti jauh kan, apalagi yang satu kelas belum bertemu tatap muka. Tatap jadi muka sebenarnya langsung. nggak kenal semuanya gitu, masih belum cuma kenal nama aja tapi nggak tahu muka kan. Nah itu aja, takutnya jadi malah enggak efektif juga. Iya. Jadi kendalanya lebih ke arah situ karena kan kita lagi pandemi gitu ya, jadi emang susah gitu ya, semua orang juga emang sama gitu. Nah kalau boleh tahu nih Dek, kalau di UKM KWM ini total seluruh anggota itu berapa sih? Total itu untuk perangkat inti aja 67 guys. Wow, banyak. Dan untuk seluruh anggotanya? Jadi untuk anggota baru atau ya anggota muda itu ada sekitar 40-50 orang. Oh, berarti total udah 100 lebih ya? Wow, mantap. Berarti ini UKM dengan populasi terbanyak. Kayaknya seluruh mahasiswa STY masuknya KWM deh. Ya sekian persen lah. Emang apa aja sih yang bisa, maksudnya yang bikin KWM semenarik itu buat mahasiswa STY gitu biar masuk ke KWM? Apa sih tipsnya gitu? Yang pertama itu emang udah dari nama itu ada wirausaha. Mungkin ya semakin besar, semakin dewasa kita semakin sadar bahwa uang itu nyari cuan itu susah. Uang itu salah satu benda yang paling penting gitu. Nah, jadi mungkin lebih ke mindset mahasiswanya, orang kudu menghasilkan uang nih, gimana caranya meskipun kita masih kuliah, kita harus bisa menghasilkan uang gitu. Jadi lebih tertarik ke sananya gitu. Tapi di KWM sendiri itu proker-prokernya apa aja sih?
Kalau untuk proker per minggu itu ada 2 minggu 1 kali di olahraga. Oh, ada olahraga juga. Jadi nggak hanya tentang dagang, ya. Ada olahraga juga ya. Dan olahraga pun kita joinan sama Mapasas. Wah, juga. Mantap. Udah 3 kali kalau nggak salah. Mantap. Kapan tuh aku juga pengen diajak. Pas PSBB nggak ada lagi. Ya. Jadi nanti kalau misalkan udah beres pandemi nanti ada olahraga lagi gitu. Insya Allah diteruskan. Lalu untuk yang kedua 2 mingguan itu kajian. Oh, ada kajian juga. Kalau kajian itu hanya untuk anggota sama kita datangin pematerinya itu para alumni biasanya, enggak dari luar. Lalu untuk menengah itu atau yang biasa kita kerjakan tiap tahunnya SOE atau School of Entrepreneur sama LDKWM. Yang kemarin baru dilaksanakan ya? Iya. SOE. Itu sekitar bulan Januari. Sekitar bulan Januari. Lalu ada makrab, malam keakraban itu harus udah juga baru minggu kemarin. Alhamdulillah asik di Sumedang juga asik. Mantap. Biasanya di KWM ini kan karena UKM terkaya guys, jadi kalau makrab tuh suka di Lembang. Tapi karena sekarang pandemi jadi di Sumedang aja. Tapi tidak mengurangi keasikan kan ya? Alhamdulillah. Terus apalagi ada lagi nggak? Lalu paling untuk proker tinggal 2 proker lagi aja. Yang belum terlaksana. Siap. Apa kalau boleh tahu? Itu yang satu itu Gemar Ramadan. Karena belum Ramadan. Iya, Gemar Ramadan itu jadi kayak kegiatan ke panti. Ke panti asuhan. Panti asuhan sama bagi-bagi takjil. Pokoknya yayasan sosial lah gitu. Jadi lebih fokus ke sana sama bagi-bagi takjil. Terus satu lagi tinggal musyawarah besar. Udah. Jadi udah mau udahan ya kalau udah musyawarah besar lah gitu. Iya. Ya Allah. Jadi kalau boleh tahu DIME ini diangkat, maksudnya dilantik sama Kang Farhan nih kapan? Dari kapan sampai kapan gitu? Dilantik itu kemarin bulan Desember untuk dilantik. Kalau misalkan lengsernya sekitar bulan September, Agustus atau September. Karena kan ini kebetulan DIME ini tingkat akhir, jadi nggak bisa sampai Desember lagi. Iya, jadi udah pengen lulus ya. Iya, Agustus harus udah lulus. Mantap. Iya. Kita bareng-bareng lulus ya. Mantap pokoknya. Nah, terus ini setelah proker udah dibahas, terus juga tadi kan masa jabatan DIME sama KWM-nya. Nah, terus ini kan DIME ini sebelumnya jadi anggota juga ya, sempat ngalamin juga jadi anggota, terus jadi pengurus, dan sekarang alhamdulillah dipercaya sebagai wakil. Nah, pengalaman apa aja sih yang pernah DIME rasakan ketika terlibat di KWM gitu? Pengalaman aku yang paling aku rasakan itu aku dari KWM dapat banyak banget relasi. Mantap sekali. Jadi kalau kalian pengen relasi sok gabung ke KWM ya. Jadi relasinya itu nggak sama di kampus sama teman-teman di kampus aja gitu, tapi sama yang di luar kayak HIPMI. Jadi sama instansi-instansi luar juga kita dilibatkan gitu ya. Dan dari situ alhamdulillah juga suka dapat tawaran freelancer kayak magang gitu ya. Magang. Jadi kalau misalkan kita tuh kuliah tuh jangan hanya kuliah gitu ya, tapi harus ada kegiatan di luarnya. Apalagi magang kan bermanfaat ya. Untuk nanti kedepannya di CV. Dan kebetulan nih Teh Ime juga model. Kan Teh Ime itu kan model juga, sempat ikut juga di Mojang Sumedang ya kan. Nah tapi sekarang di KWM dengan kesibukan KWM yang lumayan padat, terus DIME juga sebagai model, itu gimana sih cara mengatasinya gitu, membagi waktunya? Kalau untuk KWM kan udah ada jadwalnya ya Kang. Kalau untuk model kadang suka besoknya gitu, harus besoknya. Jadi kadang suka bersalah juga sama KWM karena anak-anak KWM bersalah juga, suka ada jadwal sama kerja freelance. Jadi bentrok gitu ya. Pekerja Sabtu Minggu biasa. Gimana lagi ya? Mahasiswa tingkat akhir lebih butuh uang gitu. Buat ngeprint ya DIME ya. Iya, beli kertas juga. Yang penting jangan lepas tanggung jawab aja gitu. Jadi tanggung jawab DIME sebagai wakil tetap jalan, tapi sebagai backupan aja. Sebagai model juga tetap jalan gitu ya. Dan alhamdulillah mau ikut lagi Mojang Sumedang nggak? Tidak tahu, sebenarnya jadi panitia untuk nanti. Padahal ikut lagi kan di sini nanti bisa didukung ya sama teman-teman warga Sumedang, bisa mahasiswa STI bisa mendukung DIME biar jadi menang gitu. Nah, soalnya kemarin cuma sampai ke jadi finalis. Finalis aja, berarti belum jadi juara gitu ya. Jadi belum mewakili masuk ke Jabar di Sumedang aja. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan lah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mantap pisan pokoknya. Nah gini, selanjutnya
keunggulan KWM sendiri apa sih gitu kan, tadi udah dibahas, selain instansi, terus selain kita juga belajar tentang berwirausaha, terus belajar tentang organisasi pastinya, terus apalagi sih yang emang menjual banget nih dari KWM gitu biar si Mabatel makin tertarik, apa sih gitu, ada nggak? Apa ya, kita punya alumni, kalau alumni kan harus dikenalin dulu ya. Oh iya betul. Kalau alumni harus dikenalin dulu saat acara kegiatannya. Apa ya, kita punya titel ya komunitas wirausaha muda, kita membantu teman-teman buat mencoba berwirausaha. Itu lebih poinnya, kita lebih membantu. Jadi kita masuk kuliah ke STI itu nggak hanya berfokus untuk pengen kerja di orang lain, tapi kita berusaha untuk mempekerjakan orang lain gitu ya. Keunggulannya itu ya dari nama kita. Mantap. Jadi kita juga kebetulan juga KWM sering kerja sama Kabupaten Sumedang, jadi kan makin deket ya. Jadi ya intinya banyak instansi yang ya seenggaknya melirik KWM gitu. Jadi kita juga nanti kedepannya nggak terlalu sulit-sulit amat gitu ya. Nah, kemarin di zaman sekarang mah emang menuntutnya ke arah sana. Iya. Dan gitu ya. Terus ada prestasi nggak nih selama Dede di KWM? Entah itu prestasi Dede bersama KWM atau teman-teman Dede di KWM gitu. Prestasi KWM itu dari awal dibentuk 2014 itu mendapat bantuan dari Dikti. Mantap. Kayak membuat proposal perencanaan usaha. Dan emang ada usahanya sama alumni itu waktu itu Pizza Mini, dapat bantuan sekitar 45 juta. Lalu juga wirausaha baru dari Kota Bandung itu sama proposal juga. Lalu bantuan dari UMKM Koperasi Jabar 10 juta itu untuk salah satu anggota kita di komunitas wirausaha muda. Dan juga pas hari koperasi di Sumedang waktu ada acara di AP itu 2 orang dari anggota kita, satu mendapat juara 1 untuk update Instagram gitu, kayak update Instagram, sama rencana usaha. Oh iya. Jadi banyak juga nih prestasi yang digapai sama KWM ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa juga nih yang khususnya maba yang pengen gabung ke KWM, jangan takut kalau misalkan aduh saya belum punya ide nih buat ide bisnisnya apa, terus saya juga belum punya modal nih buat mengembangkan idenya. Jangan takut ya, karena ada bantuan juga, dibimbing juga sama alumni gitu ya. Jadi jangan risaulah. Jadi gabung aja dulu, barangkali bisa bantu. Kalau misalkan bermanfaat ya sok tinggal lanjutin. Dan kebetulan juga kan bukan bekas ya, ketua KWM kemarin juga alhamdulillah ya sekarang udah buka apa sih? Sudah buka gerai baru. Aduh ya katanya di AP juga ada, terus di depan asrama polisi ya, yang di depan Indomaret ada. Jadi kalau teman-teman pengen jajan silahkan. Itu juga salah satu anggota komunitas. Terus juga kan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua berapa periode sih Kang Elvan itu? Satu periode. Satu lebih lah, lebih saetik gitu. Lebih saetik ya. Karena hanya ada beberapa pertimbangan mungkin dari Kang Elvan kenapa keep dulu buat pergantian periode mungkin ya, karena pandemi juga gitu kan. Nah, terus ini aja jadwal apa aja sih yang emang rutinan selain rapat atau selain kajian yang kayak tadi gitu. Misalkan pelatihan kan masih belum nih, atau bisa via Zoom udah terlaksana atau belum? Kalau buat pelatihan gitu. Pelatihan belum terlaksana. Berarti karena pandemi mungkinnya, karena kan kalau praktek emang lebih enaknya langsung gitu, bukan via Zoom karena susah gitu ya. Kan biasanya suka ada bazar ya di sini, bazar kegiatan pramuka kan suka kita manfaatin. Lalu kayak LDKM yang inovasi, terus kayak PPSPP juga. Nah biasanya kita di situ prakteknya. Ada Disnatalis juga. Nah itu biasanya kita di situ untuk praktek. Tapi jadi sekarang karena pandemi jadi enggak gitu Pak. Jadi itu anak-anak maksudnya mahasiswa STI 11 Sumedang. Nah terus ini mungkin ya sedikit pertanyaan terakhir, bukan terakhir sih ya, akhir-akhir gitu. Pengen tahu dulu nih kritik dan saran DIME sebagai mahasiswa STI dan wakil KWM untuk STI atau khususnya lembaga STI ini, sama si senatnya ada nggak sih? Untuk senat dulu ya. Mantap. Ya, karena kita kan dekat ya dari banget dong. bukan kita berdua tapi KWM sama senatnya dekat kan. Kalaupun setiap ada acara pasti suka ada bilang dulu koordinasi lah gitu. Koordinasi sama senat. Kalau untuk sarannya tetap
rangkul kita, tetap siap. rangkul UKM kita. Siap. Jangan dilupakan. Kalau untuk STIE-nya ya mungkin untuk mahasiswa tingkat akhir takut. Untuk sedikit ya seperti itu. Mungkin ya lebih baik lagi gitu ya. Apalagi kan kita kan sebagai ormawa pasti ada kegiatan, tolong dibantu aja gitu ya. Karena kan kita nggak bisa bergantung, meskipun kita nggak bisa bergantung terus sama lembaga, tapi seenggaknya ada sedikit apresiasi lah dari lembaga, entah dalam bentuk uang atau apapun, yang jelas harus sedikit diapresiasi. Karena kan ormawa ini kan seenggaknya bikin kegiatan itu untuk tetap menjaga eksistensi lembaga sama STE-nya gitu ya. Apalagi kalau kegiatan di luar. Betul, karena itu kan cukup menjual alma mater. Gitu. Ada lagi deh ini? Untuk STIE sih gimana ya? Lebih bantu kita aja gitu. Kita itu ada di sini. Gitu. Jadi kita itu ada, kita dibentuk bukan untuk diam, gitu ya. Karena kan kita juga dituntut untuk tetap berkarya, untuk berkreativitas, terus ya intinya mah tetap membanggakan STIE-nya gitu. Itu aja sih ya. Nah terus ini sedikit intermezzo, pengen tanya nih ke Dede Imei. Kan Dede Imei di KWM itu hampir dari semester awal ya? Semester awal sampai sekarang 4 tahun dong di KWM beliau. Nah pasti kan pernah mengalami naik turunnya KWM seperti apa, terus mengamati orang-orangnya seperti apa gitu ya. Pengen tahu nih, ada nggak sih anggota KWM yang pacaran? Iya. Nah terus tanggapan Dede Imei sekarang sebagai wakil seperti apa gitu? Selama tidak mengganggu program kerja kita nggak apa-apa, nggak masalah. Profesional aja. Iya, profesional aja. Terus Dede pernah nggak sih suka sama seseorang di keanggotaan KWM, tapi hanya ungkapkan teh dak situ dah nembak ada enggak gitu, kan pengen tahu ya, barangkali ada, barangkali nanti kan sekarang Dede mohon maaf deh, jomblo atau enggak? Jomblo. Ya Allah, jomblo ternyata. Nah barangkali nanti kan udah jomblo, di up nanti ke notis sama si orangnya kan. Mantap. Gimana deh? Kalau untuk angkatan di atas aku dan di bawah aku 1 tahun pasti ada. Udah tahu lah. Pasti mereka udah pada tahu. Dan belum dinotis sama dia atau gimana? Gimana ya? Ya mungkin dia ingin berfokus ke hal yang lain. Jadi bukan waktunya. Jadi nanti mungkin kalau dia udah sedikit agak mapan mungkin ya. Ya mungkin. Ya doakan aja lah, masalah jodoh mah nggak ada yang tahu ya deh ya. Iya. Yang penting yang terbaik aja buat Dede. Terus selain itu ini juga ada pertanyaan Dede, nggak hanya dari kita sama tim Senat. Oke. Jadi kita beberapa hari lalu itu udah menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk si mahasiswa STIE dikumpulkan di IG Senat. Dan ini udah dipilih juga beberapa oleh teman-teman Senat. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan ini kita pilih. Setelah kita pilih nanti kita ada giveaway-nya. Dan kebetulan buat giveaway-nya kita di endorse lah atau di sponsoran sama ini nih Spicy Queen deh. Barangkali nanti Dede bisa lah nge-endorse deh ke KWM, kasihan si Spicy Queen. Nah si Spicy Queen ini salah satu produk yang dibikin sama mahasiswa STI ini sendiri gitu. Dan terus juga ada lagi produk lainnya, yaitu dapur rudat. Kebetulan juga dapur rudat itu sirengisi yang dibuat sama mahasiswa STI juga. Jadi buat teman-teman nggak harus masuk STI, kalau misalkan punya ide dan mampu ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi sok aja bikin produk, yang penting kalian bisa menghasilkan cuan. Itu terus juga nanti dari Senat Mahasiswa menyediakan beberapa giveaway lainnya gitu deh. Nah ini ada beberapa pertanyaan, satu aja sih ya bukain buat KWM. Ini pertanyaannya udah dipilih sama teman-teman. Ini pertanyaan dari Ismi RTP. Ismi. Ya, dari Ismi bertanya, di masa pandemi ini apakah semua UKM masih bisa berjalan? Ya, dikhususkan buat KWM. Nah gimana? Masih tetap jalan gak sih? Terus menjaga eksistensinya seperti apa sih? Oke, Ismi, izin menjawab. Untuk saat pandemi kita tetap berjalan, walaupun ada sebagian dari program kerja yang kita singkirkan terlebih dahulu, yang kita
bekukan terlebih dahulu, ya gitu. dikip dulu, nggak masuk ke list program kerja 2020-2021. Tapi kita tetap eksis kok untungnya saat meet and greet dan saat open recruitment, alhamdulillah banyak yang masuk. Iya. Jadi yang jelas kita sesama ormawa harus tetap menjaga eksistensinya, harus tetap ya intinya khususnya buat Sena sendiri gitu, tetap harus intinya saling ngingetin lah buat ormawa gitu, gimana caranya si ormawa itu jangan sampai mati atau enggak sampai vakum gitu ya. Ada lagi Daimeng ini? Ya bahkan ini pun kan acara ini juga untuk eksistensi UKM kan. Iya. Mantap banget. Ya. Nah jadi mungkin itu aja Daimeng dari saya. Ada closing statement dulu dari Daimeng? Untuk closing semuanya yang ada di sini dan yang ada di sana. Ya. Aku cuma mau berpesan tetap jaga kesehatan aja. Siap. Tetap patuhi protokol kesehatan sama anjuran dari pemerintah mungkin ya Daimeng. Jadi terima kasih banget nih sekali lagi buat Daimeng. Terima kasih kembali. Udah menyempatkan hadir. Salam untuk seluruh keluarga KWE. Siap. Salam juga buat Kang Farhan ya, nggak apa-apa nggak bisa hadir. Nanti mungkin di kemudian hari bisa digantikan sama Kang Farhan sekali ewang gitu ya. Jadi kita nanti nanyanya langsung ke ketuanya biar ayah tuk tak. Nah, gitu. Mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa pantengin terus IG Senat buat giveaway-nya. Terus jangan lupa juga nanti tonton di IG Senat Mahasiswa ITI 11 April Sumedang. Terima kasih. Bye.